Pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia, saat ini kami akan menampilkan video potensi daerah di Danau Nevo KNK, Desa Patukoto, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kita akan melihat seperti apa destinasi wisata di tempat ini dan juga seperti apa destinasi wisata ini menghidupi masyarakat sekitar. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Kebetulan saya asli dari Ambon. Kalau saya namanya Brian. Kalau boleh tahu tempat destinasi wisata ini dari mana, Kak? Kalau kita dari teman juga sih, jadi teman sarankan coba ke sini ya. Terus kita scroll juga di TikTok, di media-media sosial. Kita cek, kebetulan mungkin untuk suasananya kita rasa cukup bagus, makanya kita cobalah sama-sama kita kumpul di sini. Saya datang kedua kali ini mungkin kabutnya itu begitu tebal karena kemarin saya datang itu di cuaca yang tidak hujan seperti ini, masih panas, jadi kabutnya begitu tebal. Nama saya Ridho Shah dari Kupang. Kita tujuannya ke Mutis, cuma karena kondisi Mutisnya lagi kurang baik, makanya kita ke Danau Patukoto. Ya, ternyata waktu dalam perjalanan itu kita sudah mengalami suasana yang sangat luar biasa. Kabutnya, jarak pandang sudah mulai tidak terlihat lagi. Kita dua mobil, suasananya sangat bagus lah. Jadi kita ke sini ternyata luar biasa. Danaunya, ada danaunya juga. Itu di atas sana itu ada bukit. Ternyata di atas bukit itu lebih bagus. Saya rasa ini bisa ditambah lagi untuk akses ke bukit supaya pengunjung yang ke sini tidak hanya menikmati suasana danau, tapi suasana di atas bukit itu dengan kabutnya, dengan suasana pemandangan yang di bawah itu lebih bagus lagi. Kabut tipis menggantung di atas permukaan Danau Nevo KNK, Desa Patukoto, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Udara dingin menyelimuti kawasan yang kini menjadi salah satu destinasi wisata alam favorit di wilayah Pegunungan Mutis. Namun, tak banyak yang tahu bahwa tempat yang ramai dikunjungi wisatawan ini dulunya hanyalah lokasi persemaian milik Dinas Kehutanan. Nama lengkap saya Sri Yanti Jonga. Saya adalah penyuluh kehutanan sebagai pendamping kelompok pengelola wisata di Danau KNK di Desa Patukoto ini. Kami ada di bawah instansi UPT KPH Wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan dan instansi induk kami ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Awal mula tempat wisata danau ini awalnya ini adalah lokasi persemaian dari Dinas Kehutanan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Areal ini adalah ada dalam kawasan hutan Mutis Timau. Jadi kawasan hutan Mutis Timau ini kewenangan mengaturnya adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pengelolanya adalah UPT KPH Wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan, dalam hal ini Kesatuan Pengelola Hutan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jadi semua kawasan hutan yang ditetapkan oleh negara itu yang ada di kabupaten itu dikelola oleh KPH, Kesatuan Pengelola Hutan yang ada di tiap-tiap kabupaten, dan instansi induk kami adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perjalanan Danau Nevo KNK menjadi destinasi wisata dimulai dari semangat warga setempat. Berawal dari pembentukan kelompok tani hutan pada tahun 2021 melalui program perhutanan sosial, masyarakat bersama pendamping kehutanan melihat potensi besar yang tersimpan di sekitar danau. Dengan modal gotong royong dan swadaya, mereka membangun jalan setapak, gazebo, pagar hingga berbagai fasilitas sederhana untuk menyambut pengunjung. Nama saya Obed Luasana. Awal mulanya kami masyarakat yang penghuni di kawasan hutan ini bekerja sama dengan Dinas Kehutanan menanam anakan yang ada di area lokasi perhutanan sosial ini. Setelah itu dengan adanya lokasi taman wisata ini yang kita lihat danau ini, masyarakat di sini sama-sama sepakat untuk membuat satu taman wisata dengan swadaya tanpa menggunakan dana dari pihak pemerintah seperti dana desa atau dari lembaga-lembaga lain, tetapi kita berswadaya sehingga di tahun 2021 bulan
Maret itu mulailah pengunjung berefreshing lah di tempat ini. Bagi warga, Danau Nefokainka bukan sekedar tempat wisata. Kehadirannya membuka peluang ekonomi baru. Puluhan anggota kelompok bergantian menjaga pintu masuk, mengelola area camping, menjaga kebersihan, hingga menjual kuliner dan hasil buah lokal seperti ubi, talas, pisang, kopi, dan jeruk. Pendapatan dari wisata dibagi untuk kebutuhan operasional dan pembangunan fasilitas baru. Dari hasil itu pula, kelompok secara bertahap membangun sarana yang semakin layak bagi pengunjung. Meski demikian, perjalanan mereka tidak selalu mudah. Keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang belum lengkap, hingga dinamika internal kelompok menjadi tantangan yang harus dihadapi. Namun, semangat untuk terus belajar dan berkembang membuat mereka bertahan. Nama saya Abinadab Ematan. Tentang promosi ini, pengunjung yang dari mana saja hendak ke sini dan kita bisa kepingin mereka mau camping, mereka tidak bisa mau langsung saja ke sini, tapi mereka harus minta atau tanya apakah di sini kita bisa ambil nomor telepon atau dikontak dengan lewat ini atau begini, kan kita bisa berikan untuk pengunjung yang mereka kepingin datang ke sini untuk bisa balik ke Kupang atau manapun tempat juga mereka bisa bawa hasil bumi yang di sini. Dalam lokasi ini kan sudah disiapkan tenda semua ini. Tenda ada yang 500, ada yang 300, ada yang 250. Fasilitasnya itu di dalam lengkap, tinggal hanya cukup kita bawa makan minum saja. Saya dalam hati itu senang. Kata orang bilang, woi di tempat ini, di wisata ini aman dan dingin, sejuk dan kabut hujan, dia itu nyaman. Nah, mereka bisa menarik hati untuk ke sini. Kami senang dan terima kasih karena mereka sudah senang ke sini. Berarti ada hasil-hasil bumi itu mereka sudah dibawa, mereka sampai di sana dan mereka bisa mengundang lagi untuk ke teman lagi. Kini, Danau Nefokainka terus berbenah. Kelompok pengelola bercita-cita menghadirkan lebih banyak fasilitas, mulai dari area camping yang lebih nyaman, hingga penginapan sederhana bagi wisatawan yang ingin menikmati dinginnya malam di kaki Mutis. Di tengah segala keterbatasan, masyarakat Vatukoto menjaga satu hal yang paling berharga, keaslian alamnya. Danau Nefokainka tetap menjadi ruang hijau yang alami, tempat kabut turun setiap pagi dan hutan tetap lestari. Bagi warga Vatukoto, menjaga hutan bukan hanya soal konservasi. Di Danau Nefokainka, menjaga hutan berarti menjaga masa depan.